Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 22 September 2025, dalam masa biasa yang ke-25. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk menjadikan diri kami sebagai bait suci-Mu, tempat Engkau sendiri hadir dan merajai kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita diajar oleh Yesus dengan contoh tentang pelita. Pelita tidak dibuat untuk disembunyikan, tetapi untuk ditempatkan di tempat yang tinggi, agar semua orang mendapat terang. Sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa iman, kasih, dan kebenaran tidak boleh disimpan hanya untuk diri sendiri, melainkan harus dibagikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus kemudian menutup ajarannya dengan kata-kata yang tegas. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia sangka ada padanya. Ini adalah ajakan Yesus agar kita memelihara dan mewujudkan iman kita dengan nyata dalam kehidupan kita yang konkret. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seorang murid Kristus tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi terang bagi sama, melalui kata-kata yang penuh kasih, perbuatan yang adil, dan kesetiaan dalam doa. Iman yang tidak diwujudkan akan padam seperti pelita yang dibiarkan tanpa minyak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata,
karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Ini berarti sabda Allah akan selalu bekerja, tetapi butuh hati yang terbuka untuk menerimanya. Bila kita sungguh mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah, kita akan diberi rahmat berlipat ganda. Sebaliknya, bila kita menutup hati, bahkan iman yang kecil pun akan hilang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, terang bukanlah sesuatu yang megah saja. Ia hadir juga dalam kesetiaan kecil sehari-hari, bersabar dalam keluarga, berlaku jujur di tempat kerja, membantu yang lemah, dan lain-lain. Atau menghibur yang berduka. Kita semua adalah pelita yang menyingkapkan kasih Kristus kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dunia seringkali penuh dengan kegelapan kebencian, ketidakadilan, dan egoisme. Tetapi kita sebagai murid Yesus dipanggil menjadi pembawa terang yang sederhana namun nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui renungan di pagi hari ini, saya mengingatkan kita agar iman tidak hanya berhenti di dalam hati, tetapi diwujudkan dalam terang kasih dan kesaksian. Jika kita setia, Allah akan menambahkan rahmat-Nya dan terang kita akan semakin bersinar bagi banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka mari terus kita memohon doa kepadanya agar kita dibantu untuk semakin memahami dan mengerti sabda Tuhan yang kita selalu dengar dan renungkan. Semoga sabda Tuhan yang selalu kita dengar dan renungkan semakin menjiwai seluruh kehidupan kita sehari-hari. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.